Ada buang. Tangan tuh. Tim Klewang Satreskrim Polres Padang menggerebek sebuah rumah di daerah Taratak Pane, Kota Padang yang merupakan satu rumah pelaku pencurian yang menjadi target operasi petugas. Saat digerebek, petugas berhasil menemukan 3 orang pelaku pencurian yang tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu. Ketiga pelaku ini merupakan pelaku pencurian sejumlah aksesoris pelaminan, mulai dari karpet, hiasan dekor, hingga besi tenda pelaminan. Ironisnya, ketiga pelaku merupakan karyawan di tempat jasa penyewa pelaminan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga turut menyita barang bukti 1 paket kecil narkotika jenis sabu, bong, dan alat hisap sabu. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti curian berupa aksesoris pelaminan yang masih belum terjual oleh pelaku. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kepepet membeli obat istri yang tengah sakit keras. Duduk. Main duduk. Ya. Duduk. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, setelah sempat dilakukan pencarian, polisi berhasil menangkap M. Haris, 32 tahun, seorang pengemudi taksi online asal Ponorogo, Jawa Timur, yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu penumpangnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku memeras korban dengan modus mengancam korban akan menyebarkan video syur korban kepada suaminya. Pelaku yang mengaku sebagai hacker ini merampas dengan meminta sejumlah uang tunai dari korban. Diketahui video tersebut merupakan video antara korban dengan pelaku yang dilakukan saat pelaku mengantar korban sebagai penumpang taksi online milik pelaku. Buru. Sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku narkoba berinisial ZA di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Polisi menangkap tersangka yang bersembunyi di salah sudut rumahnya, meski tersangka sempat membuang barang bukti ke saluran toilet, namun petugas masih berhasil menemukan dan mengamankannya. Rupanya bungkusan tersebut berisi narkoba jenis sabu tersangkut usai disiram pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku berjualan barang haram tersebut sejak akhir 2024 lalu. Narkoba tersebut didapatkannya dari seseorang yang kini ditetapkan sebagai DPO pihak kepolisian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran terjadi di Tanah Koja, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya di Bali memicu penolakan dari pecalang. Polemik Undang-Undang BUMN baru, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi BUMN.
Pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait aksi unjuk rasa ratusan massa dari kalangan petani dan mahasiswa di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung berakhir ricuh. Demonstrasi yang menuntut kenaikan harga singkong tersebut memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos barikade petugas. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Jangan kalian mengatakan yang zalim. Yang zalim itu penguasa. Yang zalim itu pemerintah. Yang zalim itu. Bentrok antara massa petani dan mahasiswa tak terelakkan. Tahan. Kawan-kawan tahan. Yang zalim. Kawan-kawan tahan. Yang zalim itu penguasa. Yang zalim itu pemerintah. Petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan massa aksi. Tahan. Kawan-kawan tahan. Yang zalim. Kawan-kawan tahan. Situasi sempat memanas saat polisi mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan demonstrasi. Semuanya mundur kawan-kawan. Mahasiswa mahal. Ya tahan kawan-kawan. Kawan-kawan tahan. Kawan-kawan, ya hentikan. Aksi saling serang antara demonstran dan aparat pun semakin tak terkendali. Massa membalas semprotan air dari water cannon dengan lemparan batu ke arah petugas. Akibat terkena lemparan batu, seorang anggota polisi terluka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 5 orang massa aksi diduga menjadi provokator diamankan polisi dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah kondisi mereda, perwakilan petani menemui Gubernur Lampung dan berjanji mengupayakan harga singkong yang tidak merugikan petani. Harga terbentuk karena ada keikhlasan dua belah pihak. Tidak ada keikhlasan zalim kita. Saya adil, harus saya tidak adil, tapi saya berusaha untuk adil Bapak Ibu sekalian. Pemerintah provinsi menetapkan harga yang disepakati, bukan memaksakan harga untuk disepakati. Aksi para petani ini dilakukan karena khawatir dengan harga singkong yang terus anjlok dan kondisi tersebut sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup para petani singkong. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami dari PCPM Kota Palopo akan tetap melanjutkan aksi daripada gerakan ini. Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu. Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot Ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum, apalagi mereka ini mahasiswa membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Tanah Koja, Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. Penghuni rumah bersama cucunya berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membakar seluruh isi rumah. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tanah Koja 1, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Dekatnya jarak kabel listrik dengan rumah warga membuat api dengan cepat merambat hingga kebakaran tidak terhindarkan. Penghuni rumah bersama cucunya berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh isi rumah. Dari mana tuh? Dari lantai berapa apinya awal? Dari pokoknya dekat listrik. Oh, dekat tiang listrik. Iya, tiang listrik. Sempat ada suara percikan ledakan atau apa? Ada, kena peletok itu langsung buak gitu. Oh, suara seperti konslet ya, Bu? Iya. Habis itu api besar? Besar, Oke. langsung mumbul. Api padam 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil dan 36 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, beralih gaji bulanan kurang karena di bawah UMR, 2 orang karyawan sebuah pabrik mebel di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur nekat mencuri kabel tembaga di tempat kerjanya. Aksi pelaku terungkap setelah pemilik pabrik lapor ke polisi. Tadi yang motor ini berapa namanya? Asima pakai motor. Kemarin juga sama. Pencuri kabel listrik pabrik mebel di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur ini tak berkutik saat polisi dan petugas keamanan pabrik menemukan bukti potongan kabel di bawah jok motor pelaku. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menemukan potongan kabel lainnya yang telah dikupas di rumah pelaku. Kabel-kabel sih dikelontong ini pakai yang gigi. Ini kabel apa sih? Ini kan nganu ini. Ini lagi nih. Ini gak, Mas? Ini dong. Langsung kali. Ya. Dengan bukti tersebut, pelaku akhirnya diamankan ke Mapolres Sidoarjo. Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku lainnya yang juga bekerja di pabrik yang sama. Aksi pencurian kabel tembaga senilai ratusan juta rupiah tersebut terungkap setelah pemilik pabrik melapor ke polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penangkapan pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri kabel karena butuh tambahan uang untuk hidup keluarganya lantaran gaji yang diterima jauh di bawah upah minimum regional Kota Sidoarjo. Pemilik pabrik atau manajer mendapati ada stok kabel yang hilang. Nah, kemudian atas dasar itu pelapor menghubungi Polsek Krian, di backup oleh Polresta Sidoarjo, Satreskrim, hingga kemudian petugas melaksanakan upaya penyelidikan dan bisa menggambarkan identitas pelaku. Selain menahan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa potongan kabel tembaga yang belum sempat dijual, alat pemotong, serta motor milik pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin sore. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang. Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan daripada penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi layak berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.